Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmu psikologi, manusia akan memakan apa saja yang dilihatnya, yang ada di hadapannya. Sedangkan bagi pasien jantung, menjaga pola makan adalah salah satu kunci keberhasilan pengobatannya. Jadi, bagaimana solusinya? Simak video ini sampai selesai ya. Pada suatu hari, kita sebut saja Bapak Budi berkunjung ke dokter spesialis karena punya keluhan dada sebelah kirinya nyeri. Setelah diperiksa EKG dan CT scan, diketahui bahwa ada penyempitan arteri koronaria jantung, yang berarti bahwa Bapak Budi resmi mengidap penyakit jantung. Dokter menjelaskan bahwa Bapak Budi tidak boleh makan makanan yang mengandung kalori tinggi, seperti santan, goreng-gorengan, tidak boleh merokok, tidak boleh makan jeroan, seafood, dan banyak lagi pantangan makanan lainnya. Oke, lalu Bapak Budi pulang ke rumah. Di rumah, istri sedang memasak rendang yang baunya saja harum sekali. Dan kebetulan itulah makanan favorit Bapak Budi. Kira-kira rendang ini dimakan atau tidak? Ternyata malamnya nggak ketahuan sama istri, diembat juga tuh rendang. Padahal tahu loh kalau itu pantangan. Padahal istrinya juga sudah memberi peringatan kalau rendang itu dimasak buat jualan di warung. Apa yang terjadi? Apakah Bapak Budi nggak peduli dengan penyakitnya? Mengapa bisa begitu? Otak manusia terbagi dua secara fungsi, yaitu otak sadar atau istilahnya conscious mind dan otak bawah sadar dinamakan subconscious mind. Conscious mind ini menguasai kesadaran, informasi, dan pengetahuan. Ternyata hanya menguasai 12% dari sebuah tindakan. Sedangkan pikiran bawah sadar atau subconscious mind menguasai 88% sisanya. Informasi bahwa rendang tadi berbahaya buat kesehatan ternyata hanya menempel di conscious mind. Sedangkan pikiran bawah sadarnya mengatakan sebaliknya bahwa rendang itu nikmat. Inilah penyebab mengapa Bapak Budi tetap menghajar rendang tadi. Padahal dia tahu kalau berbahaya buat kesehatannya. Bisa membahayakan jantungnya. Tapi karena pikiran bawah sadarnya terlalu powerful, maka itulah yang akhirnya dilakukannya. Oke, sampai di sini paham ya peran dari otak sadar atau conscious mind dan otak bawah sadar atau subconscious mind dalam menentukan sebuah tindakan. Oke, kita lanjut. Ibu Budi punya sebuah warung yang posisinya di seberang jalan sebuah rumah mewah. Tiap hari si ibu ini membuka warungnya selalu bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad 10 kali, sambil berdoa, ya Allah, saya ingin rumah di depan itu menjadi milik saya. Waktu menutup warung juga sama, si ibu ini bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad 10 kali, dan berdoa, ya Allah, saya ingin rumah di depan itu menjadi milik saya. Kebiasaan ini dilakukan si ibu selama bertahun-tahun, terus berdoa dan yakin bahwa Allah membuat mimpinya menjadi kenyataan. Bagaimana akhir dari kisah ini? Apakah si ibu akhirnya jadi memiliki rumah tersebut? Ternyata tidak. Rumah tersebut jatuh kepada anaknya si ibu. Jadi ceritanya si ibu ini punya anak, menikah dengan putri pemilik rumah mewah di depan warungnya. Hikmah dari cerita ini adalah kita bisa memprogram pikiran bawah sadar kita atau subconscious mind dengan apa saja yang kita ingin raih, apa saja impian yang ingin kita peroleh. Kita program dengan harapan, dengan keinginan terbesar, keinginan terdalam dalam hidup kita. Inilah yang dinamakan afirmasi positif. Inilah kekuasaan Allah yang berjanji dalam Al-Quran bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa. Ya, bukan sembarangan doa, tapi doa yang sungguh-sungguh. Sedikit pun tidak ada keraguan dalam hati dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan.
Afirmasi positif inilah yang akhirnya terpasang dalam pikiran bawah sadar kita dan akhirnya bisa menjadi kenyataan. Ini bukan keajaiban, tapi inilah kenyataan yang mungkin belum banyak masyarakat yang tahu. Jadi sekarang impian apa yang mau Bapak Ibu tanamkan dalam pikiran bawah sadar Bapak Ibu sekalian? Nah, tulis di komentar ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.